Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak di Alirosu Channel. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian luar biasa sehat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita kali ini adalah selanjutnya materi kita kali ini adalah kunci jawaban buku tematik halaman 81, yaitu di tema 2 subtema 2 pembelajaran 5. Ayo menulis. Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan. Tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut. Jadi di dalam buku tematik kalian ada bacaan yang berjudul penyakit pada sistem pernapasan. Kalian ditugaskan membuat tabel seperti ini, nomor, kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Di sini akan Bapak bacakan. Yang pertama adalah apa? Apa penyakit? Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya, penyebab penyakit emfisema adalah paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab penyakit asma? Penyebab penyakit asma adalah disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Contoh pertanyaan yang berdasarkan bacaan adalah apa penyebab penyakit kanker paru-paru? Penyebab penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok. Contoh pertanyaan selanjutnya yang berdasarkan bacaan, apa penyebab penyakit TBC? Penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, apa penyebab penyakit influenza? Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Selanjutnya adalah dengan menggunakan kata tanya di mana. Contoh pertanyaan dan juga jawabannya. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya, infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan. Pertanyaan selanjutnya, di mana rumah Asep Dadan Muhanda? Rumah Asep Dadan Muhanda terletak di Kecamatan Tampan. Di mana terjadinya pembekakan pada penderita penyakit emfisema? Jawabannya, pembekakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru. Selanjutnya, di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma? Jawabannya, penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi di saluran pernapasan. Selanjutnya, di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC? Jawabannya, bintil-bintil pada penderita TBC terjadi di dinding alveolus. Berikutnya adalah kata tanya siapa. Contoh pertanyaan dan juga jawabannya. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit emfisema? Orang mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara berisiko besar terkena penyakit emfisema. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma? Orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca berisiko besar terkena penyakit asma. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit TBC? Orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis berisiko besar terkena penyakit TBC. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit influenza? Orang yang terserang virus influenza berisiko besar terkena penyakit influenza. Selanjutnya, kata tanya mengapa.
Contoh pertanyaan dan juga jawabannya. Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah karena paru-paru akan menguncup atau mengecil. Mengapa kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya? Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya karena penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Mengapa penderita emfisema paru-paru mengalami pembengkakan? Penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas? Penderita bronkitis mengalami sesak napas karena lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Mengapa penderita TBC terjadi bintil-bintil pada dinding alveolus? Pada penderita TBC terjadi bintil-bintil pada dinding alveolus karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kata tanya selanjutnya anak-anak adalah bagaimana? Contoh pertanyaan dan juga jawabannya. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis? Jawabannya, kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis menguncup atau mengecil. Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita emfisema? Kondisi paru-paru penderita emfisema membengkak. Bagaimana kondisi saluran pernapasan penderita asma? Kondisi saluran penderita asma pernapasan mengalami penyumbatan. Bagaimana kondisi tubuh penderita influenza? Kondisi tubuh penderita influenza mengalami demam. Bagaimana sel-sel kanker paru-paru pada penderita kanker paru-paru? Sel-sel kanker paru-paru pada penderita kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Anak-anak, selanjutnya adalah kunci jawaban buku tematik halaman 84. Ayo renungkan, apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernapasan? Jawabannya adalah menjaga kebersihan, terutama yang berhubungan dengan pernapasan, dan tetap menjaga pola hidup sehat. Itu jawabannya anak-anak. Baik anak-anak, mungkin di pembelajaran 5 itu yang bisa Bapak sampaikan. Dengan harapan kunci jawaban yang diberikan itu membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini kalian jangan hanya dibaca, dipahami. Sebelum mengerjakan ini, sebelum melihat ini, kalian harus membaca buku tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 anak-anak, biar kalian tidak hanya mencontoh ini, kalian bisa mengembangkan jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan pada video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen serta share video Bapak ini. Ingat anak-anak, tetap rajin belajar, belajar di mana saja. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan. Selalu berdoa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Bapak selanjutnya.